Ada saat-saat dalam hidup di mana dada terasa begitu sesak, seolah dunia menutup semua jalan dan harapan satu persatu padam di depan mata. Nafas menjadi berat, langkah terasa lambat, dan hati berguncang oleh rasa takut yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam kesunyian itu, seseorang seringkali bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Sebuah pertanyaan yang lahir dari keputusasaan, dari kegelisahan yang menumpuk, dan dari hati yang merasa kehilangan arah. Namun, di tengah derasnya badai perasaan itu, ada satu suara lembut yang seringkali terlupakan. Suara iman, suara yang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam dada yang paling dalam, yang berbisik penuh ketenangan. Jangan takut, karena Allah bersamamu. Kalimat sederhana itu memiliki kekuatan luar biasa untuk menenangkan hati yang sedang kacau. Sebab ketika seseorang benar-benar memahami bahwa ia tidak pernah sendiri, maka sebesar apapun badai yang datang, hatinya tetap akan menemukan arah pulang. Rasa takut sejatinya adalah bagian dari fitrah manusia. Allah menciptakannya bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menyadarkan bahwa manusia tidak pernah berkuasa atas apapun tanpa izinnya. Rasa takut hadir agar kita tahu bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah dan butuh perlindungan. Banyak orang yang tumbang bukan karena beratnya ujian, tetapi karena mereka kehilangan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Padahal setiap hembusan napas yang mereka hirup, setiap detak jantung yang berdetak tanpa henti adalah bukti nyata bahwa kasih sayang Allah masih bekerja dalam hidup mereka. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang akan terjadi esok, terlalu takut akan rezeki yang belum datang, masa depan yang belum pasti, atau tentang siapa yang akan membantu ketika semua pintu dunia tertutup. Padahal, di saat yang sama, Allah telah menuliskan segala ketetapan itu di Lauhul Mahfudz jauh sebelum kita lahir ke dunia ini. Tidak satu pun yang meleset dari pengaturannya. Setiap peristiwa yang kita alami, baik manis maupun pahit, semuanya telah ditentukan dengan hikmah yang sempurna. Rasa takut seringkali muncul karena kurangnya pengenalan terhadap siapa Allah itu sebenarnya. Jika manusia benar-benar mengenal Tuhannya, maka ia akan tahu bahwa tidak ada yang lebih layak ditakuti selain Dia, dan tidak ada yang lebih pantas diandalkan kecuali Dia. Allah tidak menciptakan rasa cemas tanpa tujuan. Di balik setiap guncangan hati, ada pelajaran yang hendak disampaikannya. Ia ingin mengajarkan bahwa keimanan tidak cukup hanya diucapkan di lisan, tetapi harus tumbuh dan berakar kuat di dalam dada. Maka, bila engkau menatap kehidupan ini dengan pandangan iman, ketakutan yang menyesakkan akan berubah menjadi ladang ketenangan. Sebab engkau tahu bahwa setiap hal yang menakutkan tidak akan terjadi tanpa izinnya. Dan bila pun itu terjadi, maka pastilah di baliknya ada kasih sayang Allah yang sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan matang dalam iman. Dalam Al-Quran, Allah berkali-kali menenangkan hati para hambanya yang gelisah. Salah satunya terdapat dalam surah At-Taubah ayat 40. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ayat ini bukan sekedar penghiburan, tetapi sebuah jaminan ilahi bahwa kebersamaan Allah adalah benteng paling kokoh bagi hati yang dilanda rasa takut. Lihatlah kisah Nabi Musa yang berdiri di tepi laut, dikejar pasukan Fir'aun dari belakang. Umatnya berteriak ketakutan karena tidak ada jalan keluar di depan mereka. Namun dengan ketenangan luar biasa, Musa berkata, "Sekali-kali tidak akan terjadi. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lalu laut yang menakutkan itu terbelah menjadi jalan keselamatan. Itulah simbol kekuasaan Allah yang menegaskan bahwa ketika manusia berhenti mengandalkan dirinya sendiri dan sepenuhnya berserah kepada Allah, maka sesuatu yang dianggap mustahil pun bisa menjadi nyata. Ketika engkau mulai takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mampu memberi nafkah, takut masa depanmu suram, atau takut ditinggalkan oleh orang yang engkau cintai, maka ingatlah bahwa yang menjamin hidupmu bukanlah manusia, bukan jabatan, dan bukan pula harta.
Yang menjaminmu adalah Allah, Zat yang maha kaya dan maha menghidupi. Tidak ada yang bisa mengambil sesuatu darimu tanpa izinnya, dan tidak ada yang bisa memberimu sesuatu jika Dia tidak menghendakinya. Dunia ini hanyalah perantara, bukan sumber jaminan. Manusia hanyalah sarana, bukan penentu takdir. Bila engkau menggantungkan hatimu sepenuhnya kepada Allah, maka bahkan di tengah kehilangan sekalipun, engkau akan tetap menemukan ketenangan. Sebab engkau tahu bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu, kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Dan disinilah, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam renungan yang menenangkan ini, izinkan saya mengajak Anda untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar terbaik Anda. Channel ini hadir untuk menemani perjalanan spiritual dan batin kita bersama, menumbuhkan keyakinan, memperkuat keimanan, dan menenangkan hati yang sering gelisah menghadapi kehidupan. Mari kita tumbuhkan bersama ruang kebaikan ini agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh cahaya iman dan kalimat pengingat tentang kasih sayang Allah yang tak terbatas. Ketakutan terbesar manusia seringkali muncul bukan karena kehilangan sesuatu, melainkan karena kehilangan keyakinan bahwa Allah cukup baginya. Banyak orang yang hidup bergelimang harta, tetapi hatinya tetap cemas. Sementara ada pula yang hidup sederhana, namun hatinya damai karena ia tahu siapa yang menanggung rezekinya. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dengan perut kosong dan pulang di sore hari dengan perut kenyang. Hadits ini mengajarkan bahwa tawakal bukanlah sikap pasif, tetapi keyakinan mendalami yang melahirkan ketenangan. Burung tidak memiliki tabungan, tidak punya rencana masa depan, tetapi ia tetap terbang dengan percaya diri setiap pagi karena tahu bahwa langit yang luas ini adalah tempat jaminan rezekinya dari Allah. Maka ketika engkau merasa takut, jangan lari dari rasa itu, tetapi dekati Allah. Katakan dalam doamu, "Ya Rob, aku takut, tetapi aku tahu engkau bersamaku." Kalimat itu cukup untuk menenangkan jiwamu, sebab di dalamnya terkandung pengakuan bahwa engkau hanyalah hamba yang lemah dan Allah lah sumber segala kekuatan. Tidak ada rasa aman yang sejati kecuali ketika engkau yakin bahwa Allah menjagamu. Engkau tidak pernah sendirian dalam perjuangan ini. Bahkan ketika semua orang pergi, Allah tetap tinggal bersamamu, mendengarkan keluhan yang mungkin tidak bisa engkau ucapkan kepada siapapun. Jangan biarkan rasa takut menguasai pikiranmu hingga engkau lupa betapa besarnya jaminan Allah atas hidupmu. Lihatlah di sekelilingmu, setiap daun yang jatuh pun diketahuinya, setiap hembusan angin pun diatur oleh perintahnya. Maka bagaimana mungkin langkah-langkah kecilmu yang diiringi air mata dan doa tidak diperhitungkan olehnya? Allah tidak pernah menelantarkan hamba yang datang kepadanya dengan penuh harapan. Bahkan ketika seluruh dunia menolakmu, Allah tetap membuka pintunya. Karena itulah tidak perlu takut menghadapi hari esok, sebab hari esok telah ditulis oleh Allah dengan cinta. Ketakutan adalah tamu yang tidak pernah diundang, tetapi selalu datang pada waktu yang tidak terduga. Ia menyelinap diam-diam di sela-sela pikiran, menumbuhkan kecemasan dan bayangan buruk tentang masa depan. Namun sesungguhnya, ketakutan bukanlah musuh yang harus diperangi, melainkan guru yang harus dipahami. Melalui rasa takut, manusia belajar mengenal batas dirinya, belajar berserah, dan akhirnya memahami siapa yang sebenarnya berkuasa atas segalanya. Allah menanamkan rasa takut bukan untuk menghancurkan ketenangan, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa di atas segala rencana manusia, ada kehendaknya yang sempurna. Maka, ketika rasa takut datang, jangan terburu-buru menolaknya. Dengarkan pesan yang dibawanya, sebab bisa jadi Allah sedang ingin berbicara melalui kegelisahan itu. Rasa takut seringkali datang karena kita terlalu fokus pada hal-hal yang belum terjadi. Kita takut gagal sebelum mencoba, takut miskin sebelum kehilangan, takut sendirian padahal Allah tidak pernah meninggalkan. Padahal semua ketakutan itu hanyalah bayangan pikiran yang diperbesar oleh lemahnya iman. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3,
Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini bukan sekedar untaian kata indah yang dibaca dalam doa, tetapi merupakan janji pasti dari Zat yang Maha Menepati. Kata mencukupkan dalam ayat tersebut menunjukkan jaminan mutlak bahwa siapapun yang menyerahkan urusannya kepada Allah tidak akan dibiarkan dalam kekurangan. Allah tidak akan membiarkan hambanya terjatuh tanpa alasan, dan tidak akan menelantarkan siapapun yang menggantungkan harapannya kepadanya. Namun sayangnya, manusia seringkali menilai kecukupan berdasarkan ukuran duniawi. Kita menganggap cukup berarti kaya, aman berarti tanpa masalah, dan bahagia berarti tanpa ujian. Padahal kecukupan sejati bukanlah banyaknya harta, melainkan tenangnya hati. Orang yang hatinya tenang karena percaya kepada Allah, sesungguhnya lebih kaya daripada mereka yang bergelimang dunia, namun hatinya gelisah. Rasa takut terhadap kekurangan, terhadap masa depan, terhadap pandangan orang lain, semua itu hanya akan hilang ketika seseorang belajar menaruh seluruh sandarannya kepada Allah. Sebab hati yang bergantung pada manusia akan selalu kecewa, sementara hati yang bergantung pada Allah akan selalu diberi ketenangan. Rasa takut tidak jarang bersumber dari kebisingan batin yang belum menemukan tempat bersandar. Ketika hati jauh dari zikir, maka pikiran akan dikuasai oleh kecemasan. Itulah sebabnya Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Zikir bukan sekedar ucapan di bibir, melainkan cara jiwa untuk pulang ke rumahnya yang sejati, ke hadirat Tuhan. Ketika seseorang mengingat Allah, ia sedang menenangkan badai dalam dirinya. Ia sedang berbicara lembut dengan Pencipta yang selalu mendengarnya, bahkan ketika bibirnya tidak mengucap apapun. Hanya dengan mengingat Allah, rasa takut yang besar bisa menjadi kecil, dan yang kecil bisa lenyap sama sekali. Sebab pada saat itulah, hati menyadari bahwa tidak ada apapun yang bisa terjadi tanpa izin dari Zat yang Maha Mengatur. Coba lihat mereka yang benar-benar mengenal Allah. Mereka tetap tersenyum di tengah kesulitan, tetap tegar di tengah kehilangan, dan tetap sabar meskipun doa-doanya belum juga dikabulkan. Mereka tahu bahwa setiap kejadian dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Mereka tidak lagi takut miskin, karena mereka tahu rezeki telah dijamin. Mereka tidak takut sendirian, karena mereka yakin Allah selalu menemani. Mereka tidak takut gagal, karena mereka percaya bahwa keberhasilan sejati bukan diukur dari hasil, melainkan dari seberapa besar kesabaran dan rasa syukur yang mereka miliki. Ketika seseorang sudah menanamkan keyakinan seperti itu dalam hatinya, seluruh ketakutan dunia tidak lagi menakutkan. Ia memahami bahwa dunia hanyalah tempat singgah yang sementara, dan bahwa jaminan Allah bersifat kekal. Orang yang demikian tidak mudah terguncang oleh kehilangan. Ia tidak panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan. Ia tidak iri kepada orang lain, karena ia percaya setiap rezeki memiliki jalannya masing-masing. Ia tidak khawatir akan masa depan, karena ia tahu masa depan telah ditulis oleh Allah dengan kasih sayang yang tak terhingga. Namun sayangnya, ketenangan semacam ini tidak tumbuh begitu saja. Ia merupakan hasil dari perjalanan iman yang panjang, dari malam-malam di mana seseorang menangis dalam sujudnya, dari hari-hari di mana ia menahan diri untuk tetap sabar, dari setiap detik di mana ia memilih percaya, meski hatinya goyah. Di setiap air mata yang jatuh, Allah sedang menumbuhkan kekuatan baru. Di setiap kehilangan, Allah sedang menanamkan hikmah. Dan di setiap ketakutan, Allah sedang mendidik agar hati makin matang dan iman makin dalam. Ketika seseorang benar-benar memahami makna hasbiyallahu wa ni'mal wakil, atau cukuplah Allah sebagai penolongku dan sebaik-baik pelindung, maka seluruh kegelisahan yang dulu menakutkan akan berubah menjadi ladang ketenangan. Kalimat ini bukan sekedar doa, melainkan perisai hati yang tak tertembus oleh rasa takut. Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkannya ketika dilemparkan ke dalam api. Dengan kalimat itulah api menjadi dingin dan keselamatan baginya. Bayangkan, api yang membakar pun tunduk pada kalimat keyakinan kepada Allah. Maka, apalagi masalah hidup yang jauh lebih kecil dari itu. Tawakal bukanlah bentuk pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah bentuk tertinggi dari ikhtiar.
Hanya orang yang sudah berusaha dengan sungguh-sungguh yang bisa berkata dengan yakin, "Aku telah berusaha, kini aku serahkan kepada Allah." Dalam tawakal sejati, manusia tidak lagi bergantung pada hasil, tetapi pada ridha Allah. Ia bekerja keras, tetapi tidak cemas terhadap hasil. Ia berdoa, tetapi tidak terburu-buru ingin dikabulkan. Ia berharap, tetapi tidak kecewa jika harus menunggu. Sebab yang ia cari bukanlah kesempurnaan dunia, tetapi ketenangan hati di bawah jaminan Allah. Rasa takut seringkali datang dari bayangan kehilangan. Namun bagi orang yang bertawakal, kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik. Kadang Allah mengambil pekerjaan agar kita menemukan rezeki yang lebih halal. Kadang Allah mengambil seseorang agar kita mengenal cinta yang lebih suci. Karena Allah mengambil ketenangan semua agar kita menemukan ketenangan sejati dalam sujud. Semua itu bukan kebetulan, melainkan pendidikan spiritual dari Zat yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Allah tidak menguji untuk menyiksa, melainkan untuk mengangkat derajat. Ia tidak menunda untuk melupakan, tetapi untuk menyempurnakan. Ia tidak mengambil untuk menghancurkan, tetapi untuk mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka, jangan pernah takut menghadapi masa depan, karena masa depanmu berada dalam genggamannya. Jangan takut kehilangan, karena apapun yang diambil pasti akan diganti dengan sesuatu yang lebih indah. Dan jangan takut pada ujian, karena ujian hanyalah bukti bahwa Allah sedang memperhatikanmu dengan penuh cinta. Jika seseorang benar-benar menyadari semua ini, maka ketakutan yang dulu menjadi beban akan berubah menjadi kekuatan. Ia tidak lagi mengeluh ketika hidupnya terasa sulit, tidak berprasangka buruk ketika rezekinya tertahan, dan tidak putus asa ketika doanya belum dijawab. Sebab ia tahu semua itu hanyalah bagian dari rencana besar Allah yang sedang berjalan. Ia tidak lagi bertanya kenapa aku, melainkan berkata dengan tenang, "Ya Allah, aku percaya Engkau tahu yang terbaik untukku." Dan pada saat itulah hati yang dulu penuh ketakutan berubah menjadi hati yang penuh ketenangan. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak kita memiliki, melainkan tentang seberapa dalam kita percaya kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang benar-benar mampu menenangkan hati manusia selain keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya penjamin sejati dalam kehidupan. Semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan yang suatu hari akan diambil kembali oleh pemiliknya. Rumah bisa runtuh, jabatan bisa hilang, kesehatan bisa menurun, bahkan orang-orang yang paling kita cintai pun bisa pergi. Namun selama Allah masih di hati, tidak ada yang benar-benar hilang. Sebab selama kita masih bisa bersujud, selama bibir ini masih bisa menyebut namanya, selama air mata ini masih jatuh dalam doa, maka kita masih memiliki segalanya. Banyak orang berjuang keras untuk mencari rasa aman di dunia, namun sering lupa bahwa keamanan sejati hanya datang dari Allah. Ada yang menimbun harta agar hidupnya terjamin, ada yang berusaha meraih kedudukan agar dihormati, dan ada pula yang berusaha mengendalikan semua hal agar tidak kehilangan kendali atas hidupnya. Tetapi pada akhirnya, semua itu hanya menghadirkan kelelahan batin. Semakin besar sesuatu yang kita genggam di dunia ini, semakin besar pula ketakutan kita kehilangannya. Namun ketika kita belajar untuk menyerahkan semua urusan kepada Allah, melepaskan genggaman yang penuh kecemasan itu, barulah kita benar-benar merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan yang lahir dari keyakinan bahwa tidak ada yang bisa mengambil apapun darimu tanpa izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan yang telah Allah tetapkan untukmu. Ketika hati sudah sampai pada tahap itu, dunia tidak lagi menakutkan. Orang yang beriman akan memandang setiap peristiwa dengan mata yang berbeda. Ia melihat ujian sebagai jalan kedekatan, kehilangan sebagai tanda kasih sayang, dan kesulitan sebagai pintu kemudahan yang sedang disiapkan. Ia tidak menyesali masa lalu, karena ia tahu semua sudah diatur dengan hikmah. Ia tidak cemas terhadap masa depan, karena ia yakin masa depan berada dalam genggaman Allah. Ia hanya fokus pada hari ini, pada setiap detik yang diberikan, dan menjalaninya dengan penuh syukur dan kesadaran bahwa semua ini adalah kesempatan untuk berbuat kebaikan. Jika engkau sedang berada di titik terendah dalam hidupmu, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Kadang, Allah menurunkanmu ke dasar agar engkau sadar bahwa satu-satunya arah yang tersisa hanyalah ke atas, kembali kepadanya. Jangan takut dengan gelapnya malam, karena justru dalam kegelapan itu bintang-bintang tampak paling indah. Jangan takut dengan kesendirian, karena justru dalam sepi itulah engkau bisa benar-benar mendengar suara hatimu yang memanggil nama Allah.
Dan jangan takut ketika semua orang pergi, karena Allah tidak pernah meninggalkanmu walau sedetik pun. Setiap luka yang kau rasakan, setiap air mata yang jatuh, semuanya tidak sia-sia. Allah tahu persis berapa banyak malam yang kau lalui dalam doa dan kegelisahan. Allah tahu setiap keluh yang tidak terucap, setiap harapan yang kau sembunyikan. Dan percayalah, tidak ada satupun doa yang melayang ke langit tanpa diketahuinya. Mungkin jawabannya belum datang hari ini, tapi Allah sedang menyiapkannya dengan cara terbaik. Mungkin yang kau minta belum diberikan, karena Allah tahu waktu terbaik untuk itu. Kadang Allah menunda bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi. Sebab jika Ia kabulkan semua permintaan kita pada saat yang salah, mungkin justru itu akan menjadi sebab kehancuran kita sendiri. Maka bersabarlah, karena janji Allah tidak pernah terlambat, hanya waktunya yang selalu tepat. Hidup ini adalah perjalanan iman, dan setiap perjalanan pasti punya tanjakan, turunan, dan tikungan yang tidak bisa kita duga. Ada masa di mana kita kuat, dan ada masa di mana kita rapuh. Ada hari di mana doa terasa ringan, dan ada hari di mana kita sulit bahkan untuk mengangkat tangan. Namun justru disitulah nilai keimanan diuji. Allah tidak meminta kita untuk selalu kuat, tetapi Ia meminta kita untuk selalu kembali. Bahkan ketika langkah goyah, bahkan ketika hati lelah, cukup katakan, "Ya Allah, aku masih ingin percaya." Kalimat itu sudah cukup untuk menghidupkan kembali nyala iman di hati yang hampir padam. Maka mulai hari ini, jangan biarkan ketakutanmu lebih besar dari keyakinanmu. Jangan biarkan kekhawatiranmu menenggelamkan harapanmu. Ketika engkau bangun di pagi hari, ucapkanlah, "Bismillah, hari ini aku berjuang bersama Allah." Dan ketika malam tiba, katakanlah, "Alhamdulillah, hari ini aku bertahan karena pertolongan Allah." Hidup tidak selalu mudah, tapi setiap detiknya bernilai jika dijalani dengan iman. Dunia tidak akan selalu ramah, tapi selama hatimu bersandar kepada Allah, engkau akan selalu tenang. Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan dan bayangkan segala ketakutan yang selama ini membebanimu, tentang masa depan, tentang kehilangan, tentang kegagalan, tentang penolakan, dan tentang semua yang membuatmu resah. Lalu katakan dalam hati, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu." Biarkan kalimat itu menjadi penawar bagi jiwamu. Karena pada hakikatnya, ketenangan tidak datang dari solusi, tapi dari penyerahan diri yang tulus kepada pencipta solusi. Dan kini, sebelum video ini berakhir, izinkan saya mengajak Anda untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, tempat di mana kita bersama-sama belajar memahami makna kehidupan, menenangkan hati dan memperdalam keyakinan kepada Allah. Dengan menekan tombol subscribe, Anda tidak hanya mendukung channel ini, tetapi kita membantu menyebarkan pesan kebaikan agar lebih banyak hati yang tercerahkan. Silakan tinggalkan komentar Anda, tuliskan refleksi atau pengalaman pribadi Anda tentang bagaimana Anda merasakan kehadiran Allah dalam setiap ketakutan yang pernah Anda alami. Setiap komentar Anda bukan hanya tulisan, tapi juga bagian dari dakwah yang menguatkan satu sama lain dalam iman. Dan sekarang, mari kita tutup renungan ini dengan doa. Doa yang lahir dari hati yang ingin benar-benar tenang di bawah jaminan Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha menenangkan hati yang gelisah. Hari ini aku datang kepadamu dengan seluruh rasa takut yang masih aku simpan. Aku takut akan masa depan, aku takut kehilangan, aku takut gagal, tapi aku tahu rasa takut itu hanyalah tanda bahwa aku masih terlalu bergantung pada diriku sendiri. Maka ajarilah aku ya Allah, untuk lebih bergantung kepadamu. Ajarilah aku percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan aku. Jika Engkau adalah penjamin rizkiku, maka cukupkanlah aku dengan karunia-Mu. Jika Engkau adalah penjagaku, maka lindungilah aku dari kegelisahan yang tak berguna. Jika Engkau adalah penuntun langkahku, maka arahkanlah aku ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikan setiap ujian sebagai penghapus dosaku, setiap kehilangan sebagai pengingat kasih sayang-Mu, dan setiap ketakutan sebagai jalan untuk lebih dekat kepadamu. Berikan aku hati yang sabar, jiwa yang tenang, dan iman yang kokoh dalam setiap keadaan. Jadikanlah aku hamba yang tidak takut pada dunia, tetapi takut hanya kepadamu. Amin. Dan setelah doa itu terucap, biarkanlah hatimu tenang, sebab engkau baru saja menyerahkan seluruh ketakutanmu kepada Zat yang tidak pernah mengecewakan siapapun yang datang kepadanya.
Dunia boleh berubah, manusia bisa pergi. Keadaan bisa berganti, tapi Allah tetap sama, Maha Penyayang, Maha Menjaga dan Maha Menepati janjinya. Maka tersenyumlah, karena engkau hidup di bawah jaminannya,